Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita awali pembelajaran hari ini di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Nah, Matematika Peminatan kelas 11 di awal semester ini diawali dengan bab identitas trigonometri. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Identitas itu apa sih? Identitas itu keterhubungan yang benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Jadi ini harus benar. Terus identitas trigonometri itu adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap pengganti variabel. Untuk penerapan identitas trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak. Seperti yang kita ketahui tadi di awal sudah dijelaskan bahwa contoh penerapan trigonometri itu ada di cara kerja mesin kapal pesiar. Nah, di cara kerja mesin kapal pesiar itu ternyata mengkombinasikan identitas trigonometri, fungsi trigonometri, inverse trigonometri, dan persamaan trigonometri. Contoh yang kedua di penerapan identitas ini ada mengetahui tinggi pohon, tiang bendera, tinggi gedung dengan mengukur jarak gedung dan dengan titik acuan tertentu. Yang ketiga ada menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat atau biasanya digunakan dalam ilmu astronomi ya. Terus yang keempat ada menghitung titik tertentu dalam sistem navigasi satelit. Oke, kita lanjut ke bagian trigonometrinya sekarang. Di trigonometri ini kita coba mereview sedikit yang ada di kelas 10. Ini ada segitiga. Nah, di sini ada alfa atau sudutnya. Jika sudutnya ada di sebelah sini, maka bagian depan sudut dinamakan dengan sisi depan. Bagian samping sudut dinamakan dengan sisi samping. Sedangkan sisi miring sudah jelas ya di sini, maka dinamakan dengan sisi miring. Sin alfa. Sin alfa ini sin berarti depan per miring, demi depan miring. Cos itu sami, samping miring. Kalau tan desa, depan samping. Demi, sami, desa. Jika tidak diketahui sisinya tapi diketahui sudutnya saja gimana? Nah, kita bisa gunakan pakai ini. Tan itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin per cos. Kalau kotan alfa itu kebalikannya dari tan. Ini kan tan ya. Nah, kalau kotan berarti 1 per tan. Karena dia dibalik, maka ini juga harus dibalik. Sin per cos jadi cos per sin. Terus, kalau kebalikannya sekan gimana? Kalau kebalikannya cos itu namanya adalah sekan. Nah, sekan sama dengan 1 per cos. Kalau cosekan sama dengan 1 per sin. Oke, setelah kalian memahami ini, kita lanjut ke sudut istimewa. Nah, di sini sudut istimewanya, sudut istimewa itu dari 0 sampai 90 ini ya. Ada sin, cos, dan ini perlu kalian pahami juga supaya ketika kalian mengerjakan sudut selain ini kalian bisa lebih mudah. Nah, pertanyaannya gimana kalau sudutnya itu tidak ada di tabel ini? Nah, coba kita pakai aturan yang ada di sini menggunakan kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 4 ya di sini. Kuadran 1 yang nilainya positif itu semua sin, cos, tan nilainya positif. Di kuadran 2 plus yang nilainya positif hanyalah sin. Di kuadran 3 yang nilainya positif hanyalah tan. Di kuadran 4 yang nilainya positif hanyalah cos. Langsung ke contoh, misal ada sin 120, berapakah nilainya? Nah, 120 ini kita lihat dulu dia berada di kuadran mana sih? Dari sini, ini 0, ini 90, ini 180, ini 270, dan ini adalah 390. 0, 90, 180, 270, 360. Karena 120 itu berada di rentang ini ya, 90 sampai 180, maka dia berada di kuadran 2. Kuadran 2 sekarang kita lihat pertanyaannya. Sin 120. Kalau sin berarti dia nilainya positif. Oke, positif. Berarti nanti nilainya ujung-ujungnya positif. Kemudian kita
masukkan di sini sin 180 dikurangi A. Sin 120 sama dengan sin 180 dikurangi A. Nah, 180 dikurangi berapa? Hasilnya 120. Ternyata ketemu 60. Maka langsung aja kita tuliskan sin 120 itu nilainya sama dengan positif sin 60. Sin 60 tadi kita lihat di atas, besarnya sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian kita lanjut ke ini. Contoh kedua, yaitu tan 330. Oke, kita identifikasi dulu. 330 itu ada di sudut mana? 0, 90, 180, 270, 360. Ternyata 330 berada di sini, di kuadran 4. Nah, di kuadran 4, ternyata nilai tan di kuadran 4 adalah negatif. Maka di sini kita beri negatif, supaya tidak lupa. Sama seperti tadi, tan 360 dikurangi A, kita masukkan di sini. 360 dikurangi berapa supaya hasilnya 330? Oh, ternyata hasilnya adalah 30. Ternyata tan 330 sama dengan negatif tan 30. Tan 30 tadi nilainya adalah 1/3 akar 3. Karena dan hasilnya adalah negatif ya. Oke, kita lanjutkan di identitas trigonometri dasar. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang perlu kalian tahu di sini. Ini sangat penting sekali untuk kalian mengerjakan soal nanti di bawah. Identitas trigonometri dasar. Kosekan, sekan, tan, kotan alfa, nah dan lain sebagainya. Coba kita langsung ke contoh soal. Buktikan, nah perintahnya buktikan kotan alfa sama dengan sekan alfa kali kos alfa per tan alfa. Kita selesaikan dengan menyederhanakan ruas yang ada di sebelah kanan ini. Ada di sebelah kanan ini kan cukup rumit ya, sekan kali kos per tan gitu. Nah, kita lihat di sini, sekan tadi itu kan sama dengan 1 per cos. 1 per cos di sini dikali cos, tulis kembali aja, dikali cos alfa per tan. Di sini di atas ada cos, di bawah ada cos, kita coret. Jadi yang di atas sisanya adalah 1 per tan. 1 per tan tadi kita tahu 1 per tan sama dengan kotan alfa. Karena hasil dari sekan kali cos per tan ini sama dengan kotan alfa dan sama seperti soalnya, ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka persamaan tersebut terbukti. Oke. Contoh yang kedua sekarang. Buktikan kebenaran, masih membuktikan ya. Kita buktikan persamaan ini apakah sebelah sini sama dengan sebelah sini. Kita sekarang mencoba menyederhanakan dari ruas yang ada di sebelah kiri. Cos alfa per sin kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, kita lihat cos alfa tadi itu kan nggak ada ya di persamaan atas. Coba kita lihat kembali. Cos, apakah ada cos aja? Oh, ternyata nggak ada. Kalau tidak ada di persamaan itu, tuliskan kembali cos alfa per sin kuadrat alfa dikurangi 1. Sin kuadrat alfa ini ternyata tadi kan di atas ada. Sin kuadrat itu nilainya sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat. Terus dikurangi dengan 1. Cos per, nah ini 1 kurangi 1, 0 min cos kuadrat. Di sini kan cos per cos kuadrat gitu ya. Berarti kan bisa dicoret. Cos kuadrat itu kan sama dengan cos dikali cos. Nah, cos per cos dikali cos. Cos sama cos bisa dicoret, jadi yang di bawah tinggal cos. Nah, negatifnya juga tetap karena nggak bisa dicoret. 1 per cos nilainya sama dengan sekan. Di sini kan ada positif dibagi negatif, tetap hasilnya adalah negatif. Maka hasil dari persamaan yang ada di ruas kiri sama dengan negatif sekan alfa. Kita kembalikan ke pertanyaannya, apakah sebelah sini sama dengan sebelah sini? Oh, ternyata sama negatif sekan alfa. Karena ruas kiri sama dengan sebelah kanan, maka persamaan tersebut terbukti. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.